أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah akhwat ummahat rahimakunallah, kembali kita mengingat bahwa kematian bukanlah kesudahan, melainkan itu adalah perjalanan dan rihlah berikutnya setelah kehidupan dunia. Sehingga dalam Islam disyariatkan atas kita untuk sering mengingat kematian meskipun belum pernah merasakan. Maka mengingat di sini bukan berarti pernah merasakan, melainkan mengetahui hakikatnya berdasarkan dalil-dalil yang sahih dan juga penjelasan para ulama. Dan pembahasan kita kali ini yaitu para nabi dan alam barzakh atau alam kubur. Kemudian mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan hadis panjang dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu. Di kitab ada apa setelah kematian? Di halaman 73 kita mulai insyaallah para nabi dan alam barzakh, yaitu alam kubur. Yang pertama dikatakan di sini Allah Ta'ala menugaskan satu malaikat untuk berada di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka dengan tujuan menyampaikan salawat dari orang-orang yang bersalawat kepadanya, seraya menyebutkan nama orang-orang yang bersalawat kepadanya. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha wakkala biqabri malaka, a'tahu Allahu asma'al khalaiq, fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah, ila ablaghani bismihi wasmi abih, hadza fulan bin fulan qad shalla alaik. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan satu malaikat di makamku. Jadi ada malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala telah memberi kepadanya nama-nama semua makhluk. Maka setiap ada orang yang berselawat kepadaku, berselawat kapanpun itu setelah wafatnya Nabi SAW sampai hari kiamat, siapapun yang berselawat atasnya, pasti malaikat itu akan memberitahukan kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW di alamnya, nama orang tersebut dan nama ayahnya. Itu ini fulan bin fulan telah bersalawat kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan hadis ini berkaitan dengan perkara yang gaib. Perkara yang gaib secara mutlak bagi manusia di dunia ini. Ketika hadis ini bukan hadis dhaif, maka kita wajib untuk mengimani dan mempercayainya. Cara mempercayainya adalah mengimani, percaya dengan zahir dari hadis ini tanpa perlu bertanya bagaimana kok bisa.
Karena sesuatu yang gaib di alam lain itu umumnya tidak bisa dinalar dengan logika manusia di dunia, karena logika kita hanya berkisar dengan kehidupan dunia, dan itu alam tersendiri. Alam dunia ada sendiri sebagaimana kita sekarang berada pada dalamnya, dan alam barzakh ada sendiri. Ya, tidak bisa dikiaskan dan dilogikakan tata caranya dengan tata cara di dunia. Mungkin kita akan bertanya, kalau misalnya dalam 1 detik ada 10.000 orang di bumi ini berselawat atas Rasulullah SAW, maka malaikat itu menyampaikan dong 10.000 nama dan nama bapaknya malah. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawabnya bagaimana? Bukankah itu meletihkan? Ya, itu pakai logika manusia, seolah-olah seperti tata cara menyampaikan sesuatu di dunia ini. Dan ini karena hal yang gaib di alam barzakh, maka kita tidak mampu untuk mengkiaskannya. Ya. Taib. Kemudian yang kedua, bumi tidak memakan jasad para nabi di kubur. Bumi tidak memakan jasad para nabi. Ketika dikubur, maka yang dikubur adalah jasmaninya, jasad manusia. Adapun rohnya, maka ia di alam barzakh. Sementara jasadnya itu yang kita lihat di alam dunia terkubur. Jadi kehidupan itu ada 3. Kehidupan duniawiyah, kemudian yang kedua kehidupan barzakhiyah, barzakh, dan yang ketiga kehidupan ukhrawiyah. Dunia, barzakh dan akhirat. Dunia, barzakh dan akhirat. Dan ketiganya adalah kehidupan. Ketiganya adalah kehidupan. Dunia maknanya adalah dekat. Dekat dan pendek, itu makna dunia. Makna dunia itu adalah qurba. Ya, qurba itu yang paling dekat, paling sebentar, pendek. Kemudian kehidupan barzakh, makna barzakh itu adalah wasithah. Wasithah yaitu penengah, perantara. Jadi barzakh itu penengah antara dunia dan akhirat, perantara yang mengantarkan dari dunia menuju akhirat, itu barzakh. Adapun akhirat itu adalah paling akhir, terakhir. Maka di situ kita tahu bahwasanya kehidupan yang harusnya kita gapai dengan berbekal penuh untuknya adalah kehidupan akhirat. Dan juga kehidupan barzakh kita perlu berbekal dengan amal saleh, karena akan ditanya. Dengan iman dan amal saleh, karena kita akan ditanya. Nah, di alam barzakh itu ada 2 sisi. Pertama sisi duniawi, dan yang kedua sisi ukhrawi. Pertama sisi duniawi, dan yang kedua sisi ukhrawi. Sisi duniawinya alam barzakh apa? Yaitu dikuburnya jasad. Artinya jasad yang tersisa di bawah tanah, maka itulah yang tersisa di alam dunia. Sehingga kalau digali masih ketemu itu jasad. Bukan jasad itu lenyap, hilang kemudian ke alam barzakh, bukan. Melainkan jasad itu masih ada di alam dunia terkubur. Makanya digali masih kelihatan bekas-bekas, atau yang masih utuh, atau tinggal tulang belulang. Itulah bagian dari dunia yang ditinggal. Adapun dari segi ukhrawi, maka itu ruh. Ya, sudah berada di gerbang akhirat.
Maka sebagian dari ulama mengatakan bahwasanya alam barzakh itu termasuk bagian dari akhirat juga. Tapi dari segi ruh. Ya, jadi alam barzakh itu termasuk akhirat juga, tapi dari segi gaibnya, dari segi ruh. Adapun dari segi jasmani yang terkubur, itu masih di alam dunia. Jadi di dua sisi itu masuk gitu. Sisi fisik yaitu alam dunia, sisi ruh di alam barzakh, di alam akhirat, gerbang akhirat. Dan keduanya itu dinamakan sebagai alam barzakh. Apakah azab di alam barzakh berefek pada tubuh atau jasad yang di dalam kuburan tanah? Wallahu a'lam, mungkin bisa. Mungkin bisa berefek, baik kenikmatan maupun azab bisa berefek pada jasmani tersebut. Tapi kalau mendapatkan ternyata jasad masih utuh, selama tidak ada dalil yang memastikan fulan selamat atau tidak, maka kita tawakuf, artinya jangan menghakimi dia sedang diberi nikmat atau tidak. Kalau misalnya Nabi Muhammad jasadnya tidak dimakan oleh bumi, masih utuh. Ini karena dimuliakan oleh Allah, itu pertama, dan yang kedua karena mendapatkan kenikmatan di alam kubur, di alamnya. Kemudian kalau kita mendapatkan ternyata digali orang ini jasadnya hangus atau buruk sekali padahal baru tadi dikubur misal. Apakah ini bisa menjadi pembuktian bahwasanya dia sedang diazab? Maka jawabannya adalah tidak. Karena azab kubur itu gaib. Sementara fisiknya ini duniawi. Namun secara kaidah, apakah mungkin azab kubur berefek pada jasad orang ini secara dunia? Iya. Saya bilang mungkin, bukan berarti pasti. Sehingga ketika jasad ini kita bongkar dan ternyata ada bekas-bekas azab seperti terbakar atau lebam dan semisalnya, maka kita bilang wallahu a'lam. Enggak boleh kita katakan ini orang sedang diazab di kuburnya. Karena pertama ini gaib. Ya. Dan juga yang kedua, kita tidak punya hak untuk memvonis hal yang gaib. Ya. Kemudian adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menguburkan salah seorang sahabat, beliau kemudian berkata kepada sahabat lainnya, mintakan doa dan mintakan ampunan untuk saudara kalian yang tadi dikubur, karena sekarang mintakan kepada Allah Ta'ala as-sabat, yaitu keteguhan orang ini dikuburnya, karena dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat Munkar Nakir di alamnya. Nabi SAW mengatakan begitu karena dapat wahyu. Sehingga beliau tahu, sekiranya tidak dapat wahyu, beliau tidak akan bicara begitu, karena ini gaib. Adapun sekarang kita boleh berbicara seperti bicara Nabi Muhammad SAW. Setelah menguburkan jenazah, kita bilang ke teman-teman, mintakanlah kepada Allah Ta'ala untuk mayit kita ini as-sabat, keteguhan, supaya bisa menjawab, karena dia sekarang sedang tanya. Itu boleh ngomong kayak gitu, sebagaimana Nabi SAW mengatakannya. Ya, karena Nabi SAW mengatakannya, maka kita katakan itu. Ya, taib. Nah sekarang bumi tidak memakan jasad para nabi. Ini secara apa? Secara keduniaan. Secara keduniaan. Tidak memakan jasad para nabi. Karena jasad ini ya masih ada di alam kita. Makanya kalau dibongkar ya kelihatan. Adapun ruhnya ya sudah pindah alam. Ruhnya hidup di alamnya. Adapun di dunia, ruhnya sudah dianggap mati. Adapun di alamnya, di alam dunia, ruh-ruh mayit itu sudah dianggap mati. Kehidupan ruh-ruh itu ada di kehidupan alam ruh, alam barzakh.
Alam ruh itu cakupannya banyak. Termasuk alam barzakh, iya. Kemudian termasuk alam malaikat, iya. Kemudian termasuk alam jin juga, iya. Itu semua alam ruh. Dan kadang-kadang ruh ini bisa saling bertemu. Baik manusia itu masih di dunia, bisa bertemu dengan ruh yang ada di barzakh. Namun itu hanya dipertemukan di satu segmen, yaitu segmen mimpi. Karena mimpi itu manusia keluar sebagian dari ruhnya dari tubuhnya. Keluar sebagian ruh dari tubuhnya. Sehingga ruh itu bisa pergi ke area yang Allah lebih tahu kemana. Baik masih di alam dunia ataupun ke alam ruh yang Allah lebih tahu bagaimana caranya. Namun tidak secara komplit ruh itu keluar dari jasadnya, melainkan sebagian bagian dari ruhnya. Dan juga bisa bertemu dengan ruh lain. Bahkan yang sudah wafat, yang mana ruh lain itu berada di alam barzakh. Ya begitu. Taib. Qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ati. Sesungguhnya hari yang paling baik adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam alaihissalam. Pada hari itu Adam alaihissalam diciptakan. Wa fihi qubida. Pada hari itu ia diwafatkan. Wa fihi nafkhah. Pada hari itu sangkakala ditiup. Wa fihi sa'qah. Pada hari itu kiamat akan terjadi. Fa'aktiru alayya minas salah. Maka perbanyaklah membaca salat padaku pada hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena sesungguhnya salawat kalian pada saat sesungguhnya salawat kalian itu ditunjukkan kepadaku. Maka para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad aramta? Ay yaqulun qad balita. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin salat kami ditujukan kepadamu sedangkan engkau telah hancur, yaitu telah wafat, ya, jasadnya dianggap telah hancur oleh para sahabat. Sebagaimana umumnya manusia setelah wafat maka jasadnya akan hancur di dalam tanah. Maka Rasulullah SAW mengklarifikasikan, Inna Allah Azza wa Jalla qad harrama 'alal ardi an ta'kula ajsamana. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan atas bumi untuk memakan jasad-jasad kami para nabi. Jadi tidak dimakan jasadnya. Di sini Rasulullah SAW hanya mengklarifikasikan tentang jasad para nabi. Ya, tidak menyebutkan bagaimana tata cara penyampaian salawat kepada Rasulullah. Alam barzakh tetap tidak bisa dikiaskan dengan alam dunia. Kalau dalam 1 detik ada 10 pesan WhatsApp dan SMS, kita memerlukan waktu untuk membuka satu-satu. Tapi alam lain belum tentu serumit itu. Jadi kita serahkan tata caranya kepada Allah yang mengetahui hal yang gaib dan yang mengaturnya. Di hari kiamat nanti, setiap manusia dan jin akan ditanya oleh Allah dalam satu momentum. Kalau dilogikakan ke dunia, seolah-olah tidak mungkin. Karena untuk bertanya kepada 2 orang saja dalam 1 detik itu mustahil. Tapi ini kan alam akhirat. Dan juga yang bertanya adalah Allah Rabbul Alamin, yang maha kuasa, maha mampu. Maka tidak bisa dikiaskan hal-hal yang gaib bagi kita untuk hal yang zahir atau terang bagi kita. Maka barang siapa yang melazimkan pengkiasan 2 alam yang berbeda ini pada benaknya, maka dia pasti salah. Dia pasti salah. Bahkan yang sama-sama alam dunia pun kadang-kadang kalau kita kiaskan dengan logika sederhana kita juga belum tentu nyambung. Dahulu di zaman atau mungkin 200-300 tahun lalu, mungkin orang-orang tidak percaya adanya teknologi WhatsApp.
dalam 2 detik bisa langsung nyampe walaupun di luar benua, beda benua. Namun sekarang ada bisa. Mungkin orang-orang dahulu itu kebingungan kalau misalnya ada kenyataan atau pemberitaan bahwasanya suatu hari nanti ada mungkinnya seseorang melihat ada 200 chattingan pada WhatsApp-nya, pada benda yang dia miliki, dapat menerima receive 200 pesan sekaligus. Dulu mungkin itu apa sih, mustahil bagi mereka, tidak masuk logika mereka, karena mereka berada di zaman yang mustahil ini terjadi. Sekarang kita di zaman yang ini keseharian terjadi, padahal sama-sama di alam dunia. Maka nanti terjadi tatawur dan kemajuan di alam barzakh, yang mana logika sederhana dunia itu tidak cukup untuk merasionalisasikan bagaimana kenyataan di alam barzakh, apalagi alam akhirat. Ya, lebih-lebih ketika sudah di surga atau tentang neraka, maka banyak hal yang kalau pakai logika sederhana keduniaan itu tidak akan mampu kita untuk menalarkannya. Maka ketika dihadapkan hal-hal yang gaib, kita menerima dan mengimani. Ya. Yang ketiga, para nabi dan rasul hidup di dalam kuburnya. Mereka mendirikan salat. Mereka mendirikan salat di kubur mereka. Di footnote dikatakan akan tetapi kehidupan mereka adalah kehidupan alam barzakh. Maka tetap tidak boleh meminta atau bertawasul dengan orang-orang yang sudah wafat dan mereka di alam barzakh, enggak boleh. Jadi para nabi dan rasul itu pasti hidup di dalam kuburnya. Hidup di sini yaitu kehidupan barzakhiyah. Hidup di sini bukan untuk beramal. Walaupun disebutkan nanti ini mereka mendirikan salat di kuburnya, tapi salat di sini bukan salat sebagai ibadah. Ibadah itu tempatnya hanya di alam dunia. Di alam barzakh tidak ada kans atau kesempatan untuk ibadah, karena memang bukan negeri ibadah, bukan negeri beramal. Melainkan dia negeri penungguan. Sambil menunggu, imma dapat azab, imma dapat nikmat. Atau dapat azab kadang-kadang, kadang dapat nikmat, tergantung dengan orangnya dan amalannya. Maka para nabi dan rasul hidup di dalam kuburnya, mereka mendirikan salat. Berkata Rasulullah SAW, Al-anbiya'u salawatullahi alaihim ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi hidup di dalam kubur, di sana mereka mendirikan salat. Para nabi mereka mendirikan salat di alam kuburnya. Tapi yusallun, kalaupun mereka salat, maka wallahu alam salatnya seperti apa tata caranya, wallahu alam. Dan juga di sini salatnya bukan dalam rangka ibadah dan menambah pahala. Karena bukan ladang amal. Alam barzakh itu bukan ladang amal. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, marartu lailata usriya bi ala Musa wa huwa yusalli fi qabrih. Pada malam dinaikkan saya ke langit, malam Isra, saya melewati Nabi Musa alaihissalam sedang mendirikan salat di dalam kuburnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya para nabi mereka salat di alam kubur. Namun itu bukan salat sebagai ibadah, melainkan salat yang Allah lebih tahu bagaimana cara dan maksudnya. Kemudian yang keempat, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihimussalam. Yang mana kesemua Nabi ini sudah di alam barzakh atau alam ruh. Kecuali mungkin Nabi Isa alaihissalam, yang mana dalam aqidah Ahlus Sunnah Nabi Isa ini belum wafat. Dan dia berada di suatu alam. Dan Rasulullah SAW pertemukan beliau dengan Nabi Isa alaihissalam. Kelima, Nabi Musa alaihissalam memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta keringanan atas kewajiban salat yang ditetapkan untuk kaumnya. Jadi salat kita sampai 5 kali saja itu sudah merupakan rekomendasi dan nasihat dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi beliau alaihissalam berjasa
atas peringanan syariat Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat. Ya, begitu umat sekalian. Oke, 5-5-nya alhamdulillah sudah selesai. Kajian selesai, ibu-ibu. Cukup sampai sini ya, Bu ya? Bu? Cukup sampai sini? Belum puas? Belum. Baru aja ya? Mungkin ada ibu-ibu yang mau menggantikan saya misalnya. Baik, kita lanjut ke hadis yang agak panjang. Ibu-ibu nanti berarti kalau mau bertanya gimana cara ibu? Kalau di sini bukan di Jabalur Rahmah. Baik, kertas ya, nanti kasih ke tim saya, terus nanti tim saya akan sampai di saya. Baik, kertas. Pertanyaan bebas. Selama pertanyaan penting, kalau bertanya apakah baru saat itu nggak usah ditanyakan ya. Jadi tanya yang ini aja, yang sesuai aja. Baik, kita lanjut ke hadis Malik bin Sa'sa'ah. Di sini dalam hadis Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu an, Rasulullah SAW menceritakan, di sini cerita yang agak panjang, ya. Cerita kepada Malik bin Sa'sa'ah tentang Isra Mi'raj kepadanya. Beliau bersabda, ketika aku sedang tiduran di Hijr Ismail, ya, Hijr Ismail di daerah Ka'bah, ya. Datang kepadaku malaikat Jibril. Kemudian ia membelah dada dari sini hingga sini. Abu Qatadah itu seorang tabi'i, bertanya kepada Jarud radhiyallahu anhu, apa maksudnya? Maka Jarud menjawab, mulai dari cekungan di bawah leher hingga ke perut bagian bawah. Ya, cekungan bawah lehernya, cekungan bawah leher dari sini di belek. Ya. Kemudian Jibril alaihissalam mengeluarkan jantungku. Lalu ada sebuah bejana dari emas yang penuh dengan iman diberikan kepadanya. Kemudian jantungku dicuci dengannya, seraya dimasukkan kembali ke dalam dada dan dipulihkan seperti sedia kala. Kemudian aku diberi seekor hewan kecil yang lebih kecil dari bighal. Bighal itu hewan sejenis kuda tapi lebih kecil, yaitu peranakan kuda dan keledai. Dan hewan ini lebih besar, lebih kecil dari bighal dan lebih besar dari keledai. Dan hewan itu berwarna putih. Dan dikatakan oleh Anas bin Malik bahwa ini adalah buraq. Ya, jadi ada hewan buraq. Hewannya lebih kecil daripada peranakan kuda dan keledai, namun lebih besar dari keledai, gitu loh. Kan kuda kan lebih besar. Peranakan kuda dengan keledai itu pertengahan besarnya antara kuda dan keledai. Namun hewan ini lebih kecil daripada peranakan kuda keledai, namun lebih besar daripada keledai. Maka ia menjejakkan kakinya sejauh mata memandang, aku pun dinaikkan di atasnya, dinaikkan di atas buraq itu. Jibril alaihissalam membawaku ke langit dunia. Langit dunia. Langit dunia itu yang kita lihat sekarang, itu langit-langit dunia itu. Jadi langit kan ada 7 tingkatan. Langit ke-7 itu paling atas. Langit pertama ini langit dunia. Dan manusia itu secara normal tidak akan mampu melewati langit dunia. Ke langit kedua nggak mungkin. Karena dalam riwayat Ibnu Mas'ud beliau mengatakan bahwasanya jarak antara
Langit pertama, kedua itu 500 tahun perjalanan. Jadi nggak mungkin. Dan setiap dari tingkatan itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Jadi kali 7 ya berapa? Gitu. 500 tahun ya, bukan 500 apa? 500 tahun berarti jauh banget. Berarti nggak bisa orang itu secara normal ke langit kedua dalam kehidupan dunia ini. Nggak mungkin. Namun dalam alam ruh mungkin. Setelah wafat. Atau memang dia seorang nabi, sebagaimana Nabi SAW. Taib, Jibril alaihissalam membawaku ke langit dunia. Setibanya di sana, ia minta dibukakan pintu di langit dunia. Langit yang kita lihat paling atas nih langitnya. Maka ada yang berkata dari dalam, siapa ini? Maka ia menjawab, Jibril. Terus ditanya lagi oleh penunggu langit pertama, siapakah yang bersamamu? Maka ia menjawab, Muhammad. Maka ditanya lagi oleh malaikat yang menjaga langit pertama, apakah ia telah menerima risalah? Apakah dia sudah menjadi seorang rasul? Berarti ini malaikat-malaikat ini pada asalnya mereka tahu bahwasanya akan ada rasul terakhir di bumi ini. Maka malaikat Jibril menjawab, iya. Maka yang di dalam berkata, selamat datang tamu yang paling mulia telah datang. Kata malaikatnya itu. Langit pun terbuka. Dan ketika aku telah berada di dalamnya, aku mendapati Nabi Adam alaihissalam di sana. Di mana langit berapa, Bu? Langit berapa, yuk? Nabi Adam di langit berapa nih? Kita baru sampai di langit berapa nih? Hah? Kedua? Belum. Langit pertama, langit dunia. Ya? Enggak? Di langit yang di atas ini nih. Tapi versi yang jauh kita nggak ada limitnya. Kalau kita ke atas nggak ada limitnya. Itu padahal baru bagian dari langit pertama tuh. Ya. Maka malaikat Jibril alaihissalam berkata, ini adalah ayahmu, Adam namanya. Ucapkan salam padanya. Aku pun mengucapkan salam kepadanya. Maka Nabi Adam menjawab salam, lalu berkata, selamat datang wahai anak yang saleh dan Nabi yang saleh. Itu kata Nabi Adam alaihissalam. Kemudian aku dibawa naik hingga tiba di langit kedua. Ya Bu ya. Ini dalam waktu singkat. Ini makanya di alam ruh itu, alam yang gaib itu nggak bisa dilogikakan dengan dunia. Sekarang udah langit kedua. Ia minta dibukakan pintu. Maka ada yang berkata dari dalam, siapakah ini? Maka dijawab, Jibril, kayak tadi. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah menerima risalah? Iya. Maka malaikat yang menjaga langit kedua berkata, selamat datang tamu yang paling mulia telah datang. Langit pun terbuka. Dan ketika aku telah berada di dalamnya, aku mendapatkan dua nabi. Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Keduanya adalah sepupu. Jadi Nabi Yahya itu sepupuan sama Nabi Isa alaihissalam. Ya begitu ya. Nabi Isa ibunya siapa namanya? Kalau bahasa kita sebenarnya bukan sepupu, Maryam, ya. Maryam ibunya namanya siapa? Hasan? Hasna? Namanya Hannah. Namanya Hannah, bukan Hana, Hannah. Ya. Jadi kalau di sini ada ibu Hana, bukan itu. Hannah atau Hanna. Pakai hamzah akhirannya, bukan Hana, Hanna. Atau di barat Hannah. Nah, suaminya Hannah namanya siapa? Imran. Bukan Imran Rosadi, bukan. Imran. Makanya ada surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Keluarganya Imran. Yaitu kisaran Maryam, Nabi Isa itu.
Dan surat Ali Imran itu banyak bantahan di dalamnya tentang kaum Nasara. Adapun surat Al-Baqarah banyak bantahan di dalamnya tentang kaum Yahudi. Itu bedanya surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, makanya Al-Baqarah itu kan kisahnya tentang kisah orang Yahudi, orang Bani Israel tentang menyembelih sapi itu. Sedangkan Ali Imran jelas tentang keluarganya Imran yang ujungnya berkisaran dengan Nabi Isa dan pengikutnya. Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Oke, jadi Imran punya istri namanya Hanna. Hanna kemudian punya anak namanya Maryam. Dan Hanna ini punya saudara yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Ya. Nabi Zakaria alaihissalam ketika Maryam lahir, Nabi Zakaria belum punya anak, padahal usia sudah tua. Dan Nabi Zakaria alaihissalam kemudian minta sama Allah supaya punya anak. Akhirnya punya anak di usia tua. Dinamakanlah anak itu Yahya. Jadi kalau bisa dibilang sepupu, kalau bagi kita bukan sepupu banget gitu loh. Enggak setara, kesepupuannya enggak setara. Karena Maryam dengan Yahya, dengan Nabi Yahya alaihissalam, itu sepupuan. Satu tobakoh, satu apa ya? Satu range, satu derajat gitu loh. Ya. Maryam adalah anak bibi pamannya. Anak pamannya. Yahya adalah anak Yahya adalah anaknya pamannya Maryam. Maryam adalah anaknya bibinya Yahya gitu loh. Sepupuan kan? Nah, Maryam melahirkan anak namanya Isa alaihissalam. Tanpa bapak. Dan Nabi Isa alaihissalam ini walaupun secara vertikal sepupu, enggak. Namun secara horizontal Yahya lebih tinggi. Paham enggak, Bu? Belum paham dah? Ibu-ibu paham enggak? Bagaimana cara saya memahamkan perempuan ya? Ya udah gitu pokoknya lah. Pikirin aja Ibu ya. Ya, saya serahkan ke Allah ya. Karena kalau diulang lagi lama nanti. Jadi secara vertikal ya memang posisinya Nabi Isa itu sepupuan sama Nabi Yahya, tapi secara horizontal Nabi Yahya itu anaknya Maryam, yang Maryam adalah sepupu horizontal Yahya. Gimana, Pak? Bisa dipahami di sini, Pak? Udah dibisain aja lah, Bu, dibisain. Bilang aja bisa, Bu. Bisa paham, Bu? Bisa, walaupun belum bisa tapi nanti bisa kapan-kapan lah ya. Nah, Nabi Yahya dan Nabi Isa itu sepupuan, maka di langit kedua ada mereka alaihi wassalam. Malaikat Jibril berkata, ini adalah Yahya dan Isa. Ucapkanlah salam untuk keduanya. Maka aku pun, yaitu Nabi SAW, mengucapkan salam untuk keduanya. Mereka menjawab salam lalu berkata, selamat datang wahai saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Aku pun dibawa naik hingga tiba di langit ketiga. Maka malaikat Jibril minta dibukakan pintu. Maka ada yang berkata dari dalam, siapa ini? Kata malaikat Jibril, ini Jibril. Siapa yang datang bersamamu? Muhammad. Apakah ia telah menerima risalah? Iya. Maka yang di dalam berkata, selamat datang, tamu yang paling mulia telah datang. Langit pun terbuka dan ketika aku telah berada di dalamnya, aku mendapati Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini anaknya siapa? Anaknya Nabi Ya'qub. Anaknya Nabi Israel. Oke? Kalau ini paham. Jadi, Nabi Ibrahim punya anak berapa? 2. Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari Nabi Ismail bawahnya enggak ada nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Ishak punya anak yaitu Nabi Ya'qub. Nama lainnya Nabi Ya'qub Nabi Israel. Jadi Ya'qub sama dengan Israel. Dan Ya'qub punya anak berapa? 12.
12 anak. Dari istri yang pertama 1 sampai 10. Dari istri yang kedua 11 dan 12. Dari istri yang kedua namanya Binyamin dan Yusuf. Bunyamin. Enggak pakai Syuaib, Binyamin doang. Binyamin. Jadi Binyamin itu dari situ, Binyamin itu nama saudaranya Nabi Yusuf, satu bapak satu ibu. Adapun 1 sampai 10 itu dari istri pertama, anaknya bapaknya, anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Sebapak namun tidak seibu, gitu ya. Nah, semua saudara sebapak tidak seibu itu hasad iri sama Nabi Yusuf alaihissalam. Oke? Jadi anak-anaknya Nabi Yakub ini yang disebut apa? Bani Israel. Jadi dari 12 itu nanti keturunan semua itu semua masuk dalam Bani Israel namanya. Dan Nabi Isa itu termasuk ujungnya Nabi Bani Israel. Begitu. Paham? Kau ini paham gak Bu? Kau ini udah paham ya? Insyaallah ya. Insyaallah. Usahainlah Bu. Kalaupun gak paham, belaga paham aja gak apa-apa. Jadi lebih enak di saya gitu loh. Beban saya berkurang gitu Bu. Nah, juga di antara anak 1 sampai 10 ada yang namanya Yehuda atau Yahuda. Dari nama itulah kata sebagian ulama origin of the name Jew, Yahudi. Yahud. Ya, gitu. Ya. Jadi asal nama Yahudi itu dari akar bapaknya yaitu Yehuda. Itu pandangan salah satu pendapat. Pendapat lainnya Yahudi itu berasal dari kata hada Yahudu. Ya, karena mereka ketika itu setelah ditinggal Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu bawahnya Nabi Yusuf bawahnya lagi. Ditinggal oleh Nabi Musa selama sekian 40 hari kalau nggak salah. Ternyata mereka menyembah seekor sapi atau anak lembu. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam pulang mendapati kaumnya sedang menyembah anak lembu, maka diomelin sama Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya mereka bertaubat dengan mengatakan inna hudna ilaik. Kami kembali kepada engkau. Jadi Yahud dari kata hada Yahudu yaitu artinya orang-orang yang kembali kepada Allah dari kesyirikan. Itu pendapat kedua dari ulama tentang asal-usul nama Yahudi. Ya. Sampai mana Bu tadi kita? Nabi Yusuf ya, oke. Mana Nabi Yusuf? Di halaman berapa dia sekarang? 78 ya. Iya Nabi Yusuf. Oke. Ya, maka Nabi SAW salam pada Nabi Yusuf dan dijawab juga, selamat datang wahai saudara yang saleh Nabi yang saleh. Aku dibawa naik lagi hingga langit keempat. Sama seperti tadi ditanya, siapa ini? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah ia telah menerima risalah? Iya. Selamat datang, tamu yang paling mulia telah datang. Maka langit terbuka ketika aku telah berada dalam langit keempat. Aku mendapati Nabi Idris alaihissalam di sana. Malaikat memperkenalkan, ini adalah Idris. Ucapkan salam untuknya. Assalamualaikum. Maka dijawab. Ya. Kemudian dibawa naik lagi hingga tiba langit kelima. Seperti tadi, siapa ini? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apa ia telah menerima salah? Iya. Selamat datang tamu yang paling mulia. Dibuka ternyata mendapati Nabi Harun. Nah, Nabi Harun ini saudara Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Saya tidak ingat apakah ini saudara kandung atau dia sepupu. Saya tidak ingat. Apakah ponakan? Allah, saya tidak ingat. Tapi sezaman dan saudara. Ya. Malaikat Jibril berkata, ini adalah Harun, ucapkan salam padanya, diucapkan salam. Sampai langit ke-6, ditanya lagi, siapa ini? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Apa ia telah menjadi Rasul? Ya. Maka selamat datang, tamu yang mulia, paling mulia telah datang.
Langit terbuka, ternyata di situ didapati malaikat siapa? Nabi siapa? Nabi Musa. Di yang ke-6 Nabi Musa. Berarti kalau dihafal apa? Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Yahya, ya, sepupunya, ya. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Nabi Idris. Enggak. Nabi Idris yang keberapa? Nabi Idris ketiga. Ada yang kelewatan tak tadi sepertinya? Oh iya, ini Nabi Idris apa? Nabi Idris ya sahih. Idris ya sahih. Kelima Nabi Harun. Keenam Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini adalah Musa, ucapkan salam untuknya. Maka dijawab, salam. Ketika aku telah melewati Nabi Musa menangis. Kenapa engkau menangis? Kata Nabi Muhammad SAW. Aku menangis karena seorang anak telah diutus setelahku, akan tapi umatnya masuk ke dalam surga lebih banyak daripada umat Nabi Musa AS. Gitu loh. Ya, jadi ternyata Nabi terakhir ini jauh lebih banyak pengikutnya ke surga. Maka sampai ke langit 7. Siapa ini? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Ya, sudah jadi Rasul? Iya. Selamat datang, tamu yang paling mulia telah datang. Langit pun terbuka. Ternyata ada Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah ayahmu, kata malaikat Jibril, ini adalah ayahmu. Salam, ya. Begitu. Masih panjang nih ceritanya, Bu. Kemudian aku diangkat ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah nama pohon. Nama pohon di ujung langit sana. Sebagian mengatakan bahwasanya pohon Sidratul Muntaha, pohon sidr, daun sidr. Tapi tentu bentuknya enggak kayak di dunia. Nah, sebagian mengatakan karena ada hadis-hadis yang berbeda, ada yang mengatakan Sidratul Muntaha di langit ke-6, ada yang mengatakan Sidratul Muntaha di langit ke-7. Di jamak keduanya maka dikatakan akarnya itu di langit ke-6 dan menjulangnya sampai melampaui langit ke-7 itu, seperti itu. Jadi besar. Nah, buahnya Sidratul Muntaha bagaikan bejana keramik dari daerah Hajar dan daunnya sebesar kuping gajah. Jadi daunnya besar-besar. Karena pohon besar. Malaikat Jibril berkata, "Inilah Sidratul Muntaha." Dan di bawahnya mengalir 4 sungai. 2 sungai kelihatan dan yang 2 lagi enggak kelihatan. 2 yang tidak kelihatan itu ialah 2 sungai di dalam surga. Sedangkan 2 yang kelihatan ialah sungai Nil dan sungai Efrat. Ya, wallahu alam. Kalau yang ini saya tidak bisa menafsirkan apa-apa. Kemudian aku dibawa naik ke Baitul Ma'mur. Ke Bait Al-Ma'mur. Lalu aku diberi segelas arak. Nah, ini arak di sini bukan arak dunia. Sehingga tidak diharamkan karena bukan di alam dunia ini. Dan segelas susu dan segelas madu. Taib. Afwan, ini arak ini wallahu alam, apakah dia sejenis arak dunia? Wallahu alam. Saya batalkan kalimat tadi. Ya. Wallahu alam. Saya tidak bisa memastikan apakah arak ini arak duniawi atau arak surgawi. Wallahu alam. Saya tidak bisa memastikan, ya. Maka saya ambil susu. Maka malaikat Jibril berkata, itulah fitrahmu dan fitrah umatmu. Itulah fitrahmu, wahai Muhammad, dan fitrah umatmu. Yaitu anti arak. Anti khamr maksudnya. Kenapa dikatakan itulah fitrahmu? Karena Nabi SAW di masa jahiliyah pun tidak pernah meminum khamr. Berbeda dengan keumuman kaumnya yang sangat suka minum khamr. Dan fitrah umatmu, yaitu umatnya Nabi Muhammad sampai sekarang menjauhi khamr. Walaupun ada di antara umat ini yang minum khamr, maka dia keluar dari fitrah. Dan memang orang yang minum khamr akan keluar dari fitrahnya. Ya. Kemudian ditetapkan untukku kewajiban untuk mendirikan salat sebanyak 50 times each day. Ya, berapa tuh? Ayo, sok.
Berapa kali, Bu? 50 kali setiap hari. Sehari 50 kali sholat. Aku kemudian kembali. Aku melewati Nabi Musa alaihissalam. Dia bertanya, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu? Nabi kita menjawab, aku diperintahkan untuk mendirikan sholat sebanyak 50 kali setiap hari. Maka Nabi Musa mengatakan, sungguh umatmu tidak akan mampu mendirikan sholat sebanyak 50 kali setiap hari. Demi Allah, aku telah mencoba hal tersebut terhadap umat sebelummu, yaitu umat Bani Israel, umat Nabi Musa. Dan aku telah menghadapi Bani Israel dengan berat. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan untuk umatmu. Aku pun kembali meminta keringanan, maka kewajiban dikurangin 10. Ya. Lalu aku kembali menemui Nabi Musa alaihissalam, tapi beliau tetap mengatakan kepadaku seperti yang ia katakan pada yang pertama kali tadi, berat. Mintalah keringanan. Maka kewajiban salat tersebut dikurangi 10 lagi. Begitu pula dikurangi 10. Sampai akhirnya cuma 5. Ya. Dari yang tadi 50 dikurangi 10 sampai akhirnya cuma 5. Lalu aku kembali menemui Nabi Musa alaihissalam, akan tapi beliau tetap mengatakan seperti tadi, wah kalau 5 bakal berat gitu. Ya. Afwan, itu enggak. Kalau pas sudah 5, kata Nabi Musa alaihissalam tetap kayak gitu, umatmu tidak akan mampu mendirikan 5 kali sehari. Karena aku telah mencoba itu juga di umatku gitu. Jadi walaupun sudah dipotong, dikompensasi 5, cuma 5 saja, Nabi Musa alaihissalam tetap memberi saran minta keringanan lagi. Maka kata Nabi Muhammad, aku telah meminta keringanan pada Tuhanku hingga aku malu. Dipotong terus. Ya. Aku rela dan menerima kewajiban tersebut. Dan ketika aku telah melewatinya, ada yang berseru, aku telah melaksanakan tugasku dan aku telah meringankan beban umatku. Taib. Cocok nggak 5 umat? Cocok. Ya kalau nggak cocok bahaya dong, bisa kafir kita nggak terima 5 sholatnya. Ya cocok. Bahkan kalau kita perhatikan, nikmat sekali loh 5 kali sehari ini sholat 5 waktu ini. Jadi momentum untuk kembali ke Allah itu selalu ada gitu loh. Kalau ibu ada kegalauan hati di jam 7 pagi tadi, nanti sholat zuhur nanti bisa sholat baik minta sama Allah. Berkoneksi dan berhubungan spiritual dengan Allah dengan sholat. Masih kurang, masih galau, asar nanti ada lagi. Masih kurang, maghrib setiap hari kita bisa. Bahkan kita zikir terus bisa. Zikir pagi petang ada. Jadi seorang mukmin itu selain menerima syariat Allah, dia itu senang dengan syariat Allah karena setiap syariat itu dulangan pahalanya itu ada gitu loh. Enggak cuman melakukan selesai. Kalau orang-orang luar muslim atau orang-orang yang tidak ikhlas beramal, ya udah demi senang hati udah selesai. Habis itu enggak ada keberkahan dan enggak ada pahala. Makanya bersyukur sekali dengan adanya syariat salat 5 waktu ini. Dan itu tadi adalah kisahnya, kisah Isra. Sehingga setelah itu akhirnya diwajibkan salat fardu 5 rakaat. Ya. Baik, seperti itu ya ummahat sekalian. Sampai sini ada pertanyaan enggak ummahat? Kalau ada pertanyaan mau langsung juga boleh, silakan. Ada? Enggak ada? Enggak ada, saya pulang loh. Ada? Ibu mau nanya langsung atau nanya atau via online? Ya Bu, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita buruk, ruh di mimpi. Berpesan, ketemu sama almarhum gitu. Oke. Sudah? Ibu udah pertanyaan itu tadi pertanyaannya? Oh, jangan dulu, nanti saya lupa.
Tadi Ibu tanya apa, Bu? Oh, bisa berdialog apa enggak ya? Oh iya, itu yang ditanyain. Bisakah berdialog dengan ruh almarhum di mimpi? Jika itu direncanakan, ya, saya mau tidur biar bisa berdialog sama almarhum. Maka kalau terjadi itu syaitan. Kalau direncanakan itu syaitan. Kalau accidentally, secara insiden, tanpa rencana, ya insiden. Maka itu ada dua kemungkinan. Bisa benar itu adalah ruhnya, bisa juga tidak. Nah kalau ya ngobrol bisa, tanya ngobrol. Tapi singkat, sebagaimana obrolan singkat di alam ruh, di alam mimpi. Begitu, Bu. Ya. Jadi mungkin bisa, walaupun dalil menunjukkan bahwasanya dalil yang persis menyatakan bahwasanya ruh itu bisa bertemu di alam mimpi, dalilnya itu yang dipakai oleh sebagian ulama tidak 100% tepat, ya. Tetapi kenyataan itu memungkinkannya. Ya, para ulama yang mengatakan mungkinnya bertemu ruh di alam mimpi, ya, sebagian ulama di antara Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan itu, dan beliau menyebutkan ayat dan dalil hadis tentang itu. Jadi bisa mungkin saya enggak mengatakan bisa, tapi mungkin. Karena kalau bisa seolah dianggap kita boleh berniatan untuk itu. Enggak. Ya, kalau accidentally almarhum hadir di mimpi kita, itu mungkin iya beliau, mungkin juga tidak. Begitu, Bu. Sehingga kalau emang itu mungkin beliau, kalau misalnya kita bertemu terus dia ngobrol, itu ada kemungkinan kita bisa reply atau respon atau bertanya, bisa juga kadang-kadang tidak. Karena orang mimpi beda-beda. Ada orang pengen nanya sesuatu pada dia, tapi hanya bisa melihat almarhum saja. Atau hanya bisa mendengar suara almarhum saja. Tapi kita nggak bisa ngerespon apa-apa. Itu ada yang kayak gitu. Ada juga kita bertanya, bisa. Itu para ulama tuh banyak cerita kayak gitu, banyak. Iya, banyak. Ya. Di antaranya siapa namanya? Ana lupa, ulama tersebut ana lupa namanya. Ada seorang alim yang memiliki kekayaan banyak. Dan dia berjuang mencari nafkah untuk bisa memberikan ke seorang alim lainnya, yaitu namanya Abdullah bin Mubarak kalau nggak salah, sejumlah uang untuk kebutuhan harinya. Karena biarkan ulama ini saya talangin kehidupannya supaya pahala banyak. Maka kemudian berapa itu? Kalau sekarang mungkin berapa miliar gitu dikasih, ulama ini dikasih oleh orang kaya ini berapa miliar supaya hidupnya bisa fokus ke ilmu dan amal. Maka orang kaya tersebut wafat. Nah ketika wafat, suatu ketika Abdullah bin Mubarak bermimpi pada donaturnya ini. dan dia mendapatkan donatur ini seperti berada di surga. Maka Abdullah bin Mubarak bertanya, amalan apa yang membuat engkau, kenapa engkau sekarang dalam keadaan tenang, nyaman di alam sana? Maka kata orang itu, kata sang orang kaya itu adalah, Allah menyelamatkanku dengan sedekahku terhadap Abdullah bin Al-Mubarak. Nah itu mungkin. Itu mungkin percakapan seperti itu mungkin, tapi singkat. Ya. Namun percakapan seperti ini tidak bisa menjadi dalil syar'i, hanya bisa menjadi targhib dan motivasi supaya kita beramal. Memastikan bahwasanya dia di surga sekarang nggak boleh, tetap nggak boleh, ya, begitu. Karena ini tetap gaib. Adapun alam mimpi ini, karena ada kemungkinan benar atau tidak, ada kemungkinan ini ruhnya dia atau ruhnya syaitan, itu tidak untuk memvonis yang gaib seperti, oh sekarang orang itu sedang di surga, Allah lebih tahu. Ya begitu Bu ya. Ya, yang kedua Bu.
Assalamualaikum. Yang kedua, bagaimana cara kita menerangkan ke orang tentang iman kepada gaib? Kadang-kadang suka sulit gitu. Kadang-kadang suka, misalnya ada orang yang nggak percaya gitu. Tapi saya susah menerangkannya. Makasih Gaib. Pak. Ya. Bagaimana menerangkan ke orang tentang iman kepada yang gaib? Iya. Yang gaib di sini maksudnya apa dulu nih? Yang ini tadi Bapak, Setan. yang hal-hal yang ada di luar nalar akhirat gitu. Kok bisa sih Nabi naik ke ini gitu kan? Terus itu kan iman payah kita. Tapi kalau neranginnya gitu sama orang gimana Pak untuk meyakinkan caranya? Iman kepada yang gaib itu cakupannya luas banget, Bu. Iman kepada gaib mencakup iman kepada Allah, tuh. Iman kepada malaikat, itu. Iman kepada kitab-kitab Allah, itu juga iman kepada yang gaib. Karena kita kan nggak pernah membaca kitab Allah lainnya selain Al-Quran, ya nggak? Iman kepada para rasul itu juga iman kepada yang gaib juga. Karena kita nggak pernah bertemu dengan para rasul. Namun buktinya ada di Al-Quran Sunnah. Iman kepada hari kiamat, itu juga gaib. Iman kepada takdir juga mencakup iman kepada yang gaib. Karena kita nggak tahu takdir yang akan datang. Jadi semua rukun iman itu adalah iman kepada yang gaib. Nah, kalau ibu khususkan iman kepada yang gaib adalah tentang hal-hal yang di luar nalar, maka kita katakan kalau gitu semua iman-iman ini ya di luar nalar juga dong masing-masing. Gitu. Nah, menjelaskan ke orang yang memakai logika, maka kita bisa tanya juga ke dia secara logika. Kalau misalnya apa tadi, coba contoh yang orang bisa nggak percaya apa Pak, Bu? Tentang apa? Jin. Misalnya Nabi naik ke atas Sidratul Muntaha 1, 2, 3 gitu kan. Kok naik burung itu. Nah, ya. Itu gak masuk logika. Gitu kan. Sama anak-anak juga gimana caranya supaya dia yakinkan itu gitu, Pak. Ya. Iya, naik dulu. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu." Dan apa yang disampaikan oleh Rasul itu buat kalian, maka ambillah. Ambil di sini percayai, imani, amalkan. Itu dalilnya, kalau dari segi dalil. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua yang dilogikakan oleh antum berarti tidak terjadi. Sekarang hal yang gaib pada diri kita aja ada, tapi kita percaya itu ada, padahal logikanya nggak masuk. Contoh, ngaca coba. Cari nyawa antum. Coba ibu ngaca, Bu. Cari nyawa ibu, mana Bu? Mana nyawa ibu? Nggak ada. Nggak kelihatan, bukan nggak ada ya. Ngaca terus, sampai mata belok, keluarin dah tuh nyawa, biar kelihatan. Nggak ada. Logis nggak? Nyawa antum ada di tubuh antum nggak bisa ngelihat, padahal itu ada di antum. Kalau nggak bisa ngeliat punggung itu wajar, karena susah. Tapi kan bisa difoto. Percaya nggak punya punggung? Percayalah, orang bisa pegang. Nah itu oke. Percaya nggak antum punya nyawa? Percaya sih. Dari mana? Kok percaya? Ini saya masih hidup. Nggak, tunjukkan nyawa antum sekarang. Keluarin. Janganlah nanti matilah. Nah, berarti antum percaya walaupun antum nggak bisa menjelaskannya dengan logika. Tapi antum percaya karena itulah kenyataan dan ada bukti-buktinya, bergerak, ngomong, gitu. Nah, kemudian ada seorang guru yang ateis, dia tidak percaya ada Tuhan karena nggak masuk logika. Ngajarin anak-anak. Anak-anak ada papan tulis nggak? Ada. Kelihatan? Kelihatan. Anak-anak ada penghapus gak? Ada. Kelihatan gak nih penghapus? Kelihatan. Anak-anak ada Tuhan gak? Ada. Kelihatan gak? Gak kelihatan. Berarti Tuhan gak ada dong, kan gak kelihatan. Terus ada satu murid yang berdiri, "Pak, saya mau nanya." Silakan. "Bapak punya akal gak?" "Ya punyalah." "Kok nggak kelihatan?" "Berarti nggak punya dong."
Kadang kita ingin merasionalkan sesuatu yang tidak perlu rasio lebih, tidak perlu kadar lebih dari rasio, yang mana itu cukup fitrah, cukup menerima dalil, itu sudah selesai. Karena kalau semua harus dirasionalisasikan, kita mungkin akan heran terhadap diri kita sendiri. Nyawa saya mana? Akal saya di mana? Iya, gitu. Dan kemudian ketika ada daun bergerak, kok bisa gerak sendiri? Kata teman, ini ada angin. Mana? Nggak kelihatan anginnya. Berarti nggak ada angin, ini gerak sendiri nih. Nggak masuk akal. Ya. Begitu, Bu. Atau lagi ngumpul bareng-bareng, tiba-tiba kecium bau kentut nih. Kok bau nih ada yang kentut nih pas ini? Enggak mungkin nggak ada kentut, nggak ada yang kentut. Buktinya apa? Nggak kelihatan. Tapi kan kerasa di sini. Semua panca indera itu bisa menjadi hujjah atau dalil bahwa saya itu ada, gitu kan ya. Namun panca indera itu adalah device, alat, perkakas yang sifatnya jasmani. Dan hati dan iman adalah perkakas yang sifatnya rohani. Kalau perkakas jasmani antum gunakan untuk melegitimasi hal-hal yang tidak kelihatan tapi ada, maka seharusnya perkakas rohani yaitu kepercayaan dan iman itu menjadi perkakas yang bisa melegitimasi bahwasanya itu ada karena ada dalilnya. Begitu, Bu. Tapi ini ucapan untuk orang dewasa, Bu ya. Adapun anak kecil, dari awal kita bilang, kita itu harus percaya sama apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Gitu dulu, basicnya dari situ kalau anak kecil. Karena kalau udah gede itu subahnya kebanyakan. Kalau kita ngomongin, kita harus percaya sama apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Itu kadang-kadang yang orang tua atau dewasa, itu basic banget. Cari yang lain yang lebih logis ucapannya. Tapi kalau anak kecil harus ditanamkan itu dulu. Anak kita itu, kan yang ciptaan kita Allah gitu. Ya. Lah, Allah di mana, Bu? Allah di atas arsy. Kok nggak kelihatan? Nah, mulai bingung ya. Gimana ya? Bentar lah. Cari WhatsApp Ustadz, nanya ke Ustadz dulu. Ya, kok nggak kelihatan? Allah akan nanti memperlihatkan dirinya di hari akhir. Nanti setelah kita wafat, kalau kita beramal soleh masuk surga, Allah Ta'ala akan memperlihatkan dirinya gitu. Kok sekarang nggak kelihatan? Itu terserah Allah, gitu katanya. Udah gitu aja, terserah Allah, karena Allah Maha Kuasa menciptakan segalanya. Dan juga ada dalil-dalil lain yang menunjukkan Allah Ta'ala tidak mungkin terlihat di alam dunia ini, karena tidak akan kuat manusia ketika melihat Allah Azza wa Jalla. Ada dalil-dalil lain. Ya, sebagian anak memang kritis dan orang tua kemudian kebingungan mencari jawabannya. Kadang mengintegrasikan antara dalil dengan jawaban logis bagi anak itu kadang butuh waktu. Ketika memang anak itu bertanya sesuatu yang kita tahu dalilnya, tapi untuk mentransfer ilmu dalil ini ke dia nggak nyambung, maka cukup benar. Wallahu alam, nanti suatu saat ibu jelasin, gitu aja. Jangan jawab macam-macam. Jangan jawab, kenapa ya kok Allah ciptain? Ya nggak tahu. Kok tanya saya, kan bukan saya ciptain ya. Itu repot kayak gitu ibu-ibu. Bilang, wallahu alam, nanti insya Allah kapan-kapan ibu kasih tahu, gitu. Itu aja, Bu. Jangan jawab menyimpang. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Ibu. Ya. Tafadhol, silakan ibu-ibu lainnya. Tafadhol. Ada lagi? Assalamualaikum Ustadz. Ustadz. Ustadz, iya sudah ya. Oke. Saya pertanyaannya pendek aja. Saya cuma pengen tahu kalau mati suri itu apakah termasuk salah satu bertemunya ruh dengan alam barzah? Karena kan biasanya kalau orang-orang yang pernah mati suri katanya dilihatin neraka seperti apa atau alam barzah seperti apa. Seperti itu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati suri itu dua lafal, mati dan suri dari bahasa Arab. Mati dari kata maut atau mayit,
Dan suri dari kata suri, ya. Mati itu berarti habisnya kehidupan, gitu kan. Adapun suri dari kata surah yang artinya gambaran. Jadi dia bukan hakikat dari kematian itu sendiri. Sebagaimana istilah suri dalam bahasa Indonesia, dari bahasa Arab juga, itu diistilahkan di beberapa nama itu untuk gambaran. Timun suri kan bukan timun, tapi kayak timun, ya enggak? Betul enggak? Itu biasanya pas Ramadan banyak tuh. Dia namanya timun suri, tapi bukan timun. Tapi karena gambarannya kayak timun, maka disebut timun suri. Kalau disebut timun juga, timun beneran enggak terima. Ya kan? Makanya timun suri. Kemudian mati suri. Mati gambarannya doang, tapi hakikatnya sebenarnya belum mati dia, gitu loh. Suri tauladan. Suri tauladan artinya gambaran teladan, keteladanan, gitu loh. Suri-suri pandang. Nah, mati suri, wallahu a'lam, itu belum disebut mati. Walaupun orang-orang menyangkanya dia sudah mati. Bahkan, dia sudah tidak bernafas lagi itu jasadnya. Tapi kok hidup lagi gitu loh. Maka ini mati suri. Lah terus gimana itu? Berarti memang ruhnya, ada bagian ruhnya atau hampir seluruh ruhnya itu sudah berpindah ke alam ruh. Ya. Loh, apakah dia sudah di alam barzakh atau belum? Saya tidak bisa. Wallahu alam, mungkin iya, mungkin enggak, kita enggak tahu. Karena gini loh, alam barzakh itu kan dengan alam dunia itu juga punya sesi percampuran. Gini, ketika orang sakaratul maut, dia itu ngelihat malaikat maut, ngelihat malaikat-malaikat yang membantu malaikat maut, kelihatan itu. Tapi dia enggak bisa mendeskripsikan karena ini aneh, ajaib gitu, nggak bisa dia gambarkan. Jadi satu sisi dia sudah ada di step alam barzakh, tapi karena nyawanya masih di tubuh, dia masih di alam dunia gitu loh. Ya, ini sakaratul maut atau disebut ihtidar, kehadiran para malaikat maut, kehadiran malaikat maut dan malaikat lainnya. Maka mati suri itu ada kemungkinan memang dia sudah mampir di suatu alam lain, ruh atau alam barzakh, kita nggak tahu. Nah, kemudian mungkin dikembalikan. Ini cerita-cerita mati suri itu banyak. Walaupun sekarang banyak cerita-cerita ini. Kembali ke jasad akhirnya. Ya. Kalau misalnya orang yang mati suri ini sudah divonis mati karena tidak bernafas lagi, berarti komplit ruhnya itu memang sedang keluar. Namun Allah Ta'ala itu yang menentukan mati atau tidaknya. Kalau misalnya dia kembali, berarti memang belum waktunya dia mati, dikembalikan. Apakah ketika ruhnya keluar itu ke alam barzakh atau ke alam ruh secara umum? Allah lebih tahu, kita nggak tahu. Namun orang-orang yang mati suri ini diberikan pengalaman rohani, yaitu ketemu ini, yang persis dengan hadis gitu loh. Apakah dia memang benar itu ketemu dengan malaikat munkar nakir, ketemu dengan ini dan itu? Apakah dia memang sudah ketika itu dalam barzakh alam kubur? Kita tetap mengatakan Allahu a'lam. Oh, tapi dia benar-benar meyakinkan. Sampai dia cerita juga, orang yang mati suri ini cerita, beneran saya tuh ngerasain waktu itu ketemu malaikat munkar nakir, dan ketika saya tanya nggak bisa, saya ditanya saya nggak bisa jawab, saya dipukul dan sakit sekali. Saya ngerasain sendiri, wallahi saya ya. Anda merasakan, tapi untuk kita katakan bahwa saya itulah Anda sedang berada di alam barzakh, itu wallahu alam. Walaupun Anda mengklaim itu, Anda merasakannya, tapi saya nggak berani, kita nggak berani mengatakan Anda telah di alam barzakh, karena ini gaib bagi kami. Cerita silakan, kita percaya Anda cerita gitu silakan, tapi untuk memvonis Anda telah di alam gaib, kita nggak berani, karena ini alam gaib. Di alam barzakh kita nggak berani, Anda telah di alam kubur karena ini gaib. Bisa paham Bu Sirbo? Gitu. Ya. Jadi mati suri. Balik lagi dia, kemudian hidup lagi. Dan ini tidak bisa disebut sebagai hidup setelah mati, enggak, bangkit dari kematian, enggak. Karena seseorang ketika sudah terputus akan dunia, dia enggak bakal bisa balik lagi.
Ke alam dunia konkret nggak bisa pergi. Maka nggak ada gentayangan, nggak ada. Baik gentayangan rohnya atau rohnya menampakkan diri itu setan semua. Adapun mati suri berarti memang dia belum waktunya mati. Cuman Allah takdirkan dia tercabut ruhnya, entah kenapa, Allah alam. Begitu. Ini bukan karena saya pernah mengalami itu, na'udzubillah min dzalik, ngeri, tapi banyak cerita ini dan beginilah cara menjawabnya. Anda mati suri dan yang Anda rasakan itu, kita tidak bisa memastikan apakah emang alam barzakh itu seperti itu. Mungkin iya, mungkin tidak. Ketika itu mungkin iya, mungkin tidak, dan di dalam gaib, kita nggak bisa memastikan. Begitu ya Ibu yang bertanya tadi? Ya, seperti itu. Anda percaya dengan ucapan dia, kalau emang dia jujur silahkan. Tapi untuk mengatakan itu adalah alam barzakh, maka diam di sini. Jangan tidak. Allah alam. Sama kayak kubur ya. Baru 2 jam dikubur, terus digali udah kebakar itu, udah gosong. Ya. Terus kita vonis, oh ini dapat azab kubur. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Oh ini udah ada ular melilit nih di dalamnya. Wah dia pasti ini azab kubur nih. Nggak boleh kita ngomong gitu. Kenapa? Kita tuh melihat yang tampak di dia itu penampakan duniawi. Adapun barzakh itu gaib. Memang sih indikatornya kuat. Oh kok gosong sih padahal baru tadi loh. Siapa nih yang ngebakar? Nggak mungkin kan manusia yang ngebakar kubur dia. Emang nggak masuk logika, tapi karena ini gaib maka kita diam aja, nggak usah vonis dia sedang diazab atau diberi nikmat, dah. Gitu. Kalau dia Muslim kita berharap kebaikan aja buat dia, rahmat. Begitu, wallahu a'lam. Silakan ibu-ibu. Masih ada waktu 2,5 menit Bu. Untuk bertanya, ngejawabnya enggak, saya nggak jawab karena 2,5 menit buat bertanya doang. Ada yang lagi mau bertanya ibu-ibu? Hah? Ya. Waalaikumsalam. Ya berarti baru koma Bu, belum sampai titik. Apa masih ada kewajiban? Apakah gugur ibadahnya? Kewajiban apa nih? Kewajiban ibadahnya apa masih wajib? Ya. Koma itu apa definisinya? Masih nafas kan? Masih nafas. Yang udah nggak bisa apa-apa lagi gitu, yang sudah berhari-hari gitu. Tapi masih dalam infus apa? Iya, nafas masih. Pikiran masih ada. Enggak kan? Enggak sadar. Itu gugur kewajibannya di masa dia koma. Enggak wajib sholat. Enggak wajib sholat, enggak wajib puasa. Dan kalau sudah sadar, alhamdulillah dari komanya, yang tertinggal dari sholat dan puasa tidak wajib diqadha. Jadi anak nggak harus, ada yang bilang kan kita sebagai anak bisa ambil. Enggak diqadha. Karena apa? Karena beliau dalam kondisi tidak aqil, tidak berakal. Maka tidak dibebani kewajiban syariat atasnya. Kecuali kalau memiliki hutang kepada makhluk, yaitu kepada manusia. Ini tidak menggugurkan dengan komanya. Punya hutang 5 miliar. Karena koma, maka hutangnya dihapus. Enggak. Hutang tetap hutang. Dan ahli waris, kalau misalnya wafat, dia wafat, tetap membayarkan. Begitu. Yang gugur kewajibannya, kewajiban dia terhadap Allah, itu yang gugur. Begitu. Begitu Bu ya. Taib. Ya. Oke. Kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.